Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Arif Fitri, NIM saya C2255201041. Pada malam hari ini, kelompok kami akan membahas ulang tentang aplikasi logika samar, rekomendasi susu kemasan terbaik berdasarkan harga dan total nutrisi. Rekan saya ada Roy Jordi dan Neville Christian. Perkenalkan, nama saya Roy Jordi. Di sini saya akan menjelaskan bagian indeks untuk web rekomendasi susu kemasan. Di sini ada titel yang ditampilkan pada web, yaitu rekomendasi susu kemasan. Dan untuk harga susu, menampilkannya itu ada di sini, label harga susu, masukkan harga susu di bagian ini, total nutrisi, dan untuk memasukkan skor nutrisi. Di sini ada juga beberapa tombol di mana sebelum kita menghitung rekomendasi, kita mengisi terlebih dahulu harga dan juga skor nutrisinya. Sebelum kita mengisi, kita harus perlu tahu informasi tentang total nutrisi dan informasi harganya, agar kita tidak salah memasukkan harga susu dan juga skor nutrisi yang ada. Dan untuk informasi harga susu, di sini dari 1.000 sampai 3.000 itu sangat murah, 3.000 sampai 6.000 murah, 6.100 sampai 9.000 sedang, dan 9.000 dan lebih dari 9.000 itu mahal. Dan untuk informasi total nutrisi, 1 sampai 10 itu sangat rendah, 1 sampai 20 itu rendah, 21 sampai 30 itu sedang, dan lebih dari 30 itu tinggi. Dan ini adalah codingannya yang menampilkan informasi harga dan informasi total nutrisi yang saya bacakan sebelumnya, nutrisi 1 sampai 30. Dan ini untuk harga 1.000 sampai 9.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ini untuk halaman indeks. Coba kita masukkan untuk harga susu dan total nutrisi atau skor nutrisi. Di sini kita masukkan misalkan 2.500 nih. Untuk total nutrisi kita masukkan 20. Jangan deh, kita masukkan 30. Nah, teman-teman kalau ingin melihat rekomendasi, bisa klik hitung rekomendasi di sini. Tinggal klik. Nah, maka akan masuk ke tampilan ke halaman proses. Jadi data yang teman-teman input, data harga dan total nutrisi tadi diproses dengan menggunakan metode fuzzy gitu. Jadi di sini teman-teman tadi menginputkan harga susu yaitu 2.500 dan skor nutrisi 30. Nah, berdasarkan perhitungan melewati beberapa tahap perhitungan fuzzy, hasil defasifikasinya adalah 0 dan rekomendasi dari kami adalah tidak direkomendasikan. Gitu. Coba kita masukkan angka yang lain. Misalkan kita masukkan harga 2.000 sama 2.500 tapi total nutrisinya kita masukkan ke angka 80 misalkan kita hitung rekomendasi. Nah, di sini harga susu yang kita masukkan 2.500, skor nutrisi 80 dan hasil defasifikasinya adalah 80, masuk ke dalam kategori sangat baik dan sangat direkomendasikan gitu. Untuk program di belakangnya akan saya jelaskan di sini. Mungkin indeks akan dijelaskan oleh rekan saya Roy Jordi dan Neville Christian. Nah, saya di sini menjelaskan program di bagian proses.php atau bagian logika fuzzy-nya ya. Seperti biasa ini ada title-nya, di sini ada style, CSS untuk body, container, H1, P, result, button, dan button hover. Nah, di sini ada input dari prompt mengambil data yang teman-teman masukkan sebelumnya di dalam prompt ini. Kemudian di bawahnya ada fungsi keanggotaan untuk harga. Fungsi keanggotaan untuk harga yaitu harga itu dikategorikan menjadi 5, yaitu sangat murah, murah, sedang, mahal, dan sangat mahal. Sebagai contoh di sini
Jika harga yang teman-teman masukkan itu kurang dari sama dengan 3.000, maka dia masuk ke dalam kategori sangat murah. Ini berpengaruh untuk tahap rule-nya nanti, yang nanti akan saya jelaskan di bawah ya. Jadi selanjutnya untuk fungsi keanggotaan untuk nutrisi sama saja dengan yang harga ya. Kami kategorikan menjadi 5, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sebagai contoh di sini, jika teman-teman masukkan nilai nutrisi atau skor nutrisinya di bawah sama dengan 10, maka skor sangat rendahnya adalah 1. Ini berpengaruh untuk perhitungan rule-nya nanti atau inferensi. Nah, di sini berpengaruhnya itu ke sini, teman-teman. Jadi, di sini ada aturan fuzzy atau inferensi atau rule gitu. Jadi, kami membuat 4 rule di sini. Rule yang pertama, jika harga sangat murah dan nutrisi sangat tinggi, maka sangat direkomendasikan. Yang kedua, jika harga murah dan nutrisi tinggi, maka direkomendasikan. Yang ketiga, jika harga sedang dan nutrisi rendah, maka kurang direkomendasikan. Yang keempat, jika harga mahal dan nutrisi rendah, maka tidak direkomendasikan. Ini adalah inferensi atau rule yang kita pakai gitu. Kemudian masuk ke tahap defasifikasi. Nah, defasifikasi di program kami itu menggunakan metode Centroid, tapi yang versi sederhananya saja ya. Di sini kita definisikan nilainya dulu nih, nilai defasifikasinya. Ada 80 sampai dengan 20. 80 ini batas atasnya atau yang paling direkomendasikan, paling tinggi. 20 ini paling rendah ya, batas bawahnya, paling tidak direkomendasikan sebagai nilai CRIPS. Sebagai nilai CRIPS untuk setiap kategori gitu. Nah, jadi nanti program itu menjumlahkan hasil aturan kemudian dikalikan dengan bobot atau nilainya. Nah, nilainya tadi ada yang 80, 60, 40, dan 20 gitu. Kemudian nilai akhirnya itu menggunakan rumus, ya ini, aturan dikalikan dengan bobot atau nilainya gitu. Nah, setelah melewati tahap perhitungan defasifikasi, nah di sini kita tentukan kategorinya yang seperti ini tadi loh. Nah, misalkan kita masukkan harga 4.000, nutrisinya 90 gitu. Nah, yang di sini. Jadi dibagikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan hasil yang didapat. Misalkan nih di sini hasilnya di atas sama dengan 70, maka final rekomendasinya adalah sangat direkomendasikan. Dan jika hasilnya di atas sama dengan 50, final rekomendasinya adalah direkomendasikan. Jika hasil di atas sama dengan 30, maka final rekomendasinya adalah kurang direkomendasikan. Nah, jika selain ketiga ini, maka hasilnya adalah tidak direkomendasikan. Contohnya di sini. Hasil defasifikasinya adalah 80, dia masuk ke di atas sama dengan 70, maka dia masuk ke dalam kategori susu kemasan yang sangat direkomendasikan. Gitu. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Jika teman-teman punya pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan komen. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.